Shalom. Selamat Tuhan. Selamat tahun baru 2026. Semua kita ada di tempat ini, puji Tuhan, syukur atas kasihnya, atas anugerahnya kita boleh lewati kembali satu tahun lagi di dalam kehidupan kita bersama. Selamat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah lagu yang luar biasa ketika kita memaknainya yang sangat dalam kehidupan kita. Ya, saya ambil tema untuk kita fokus di tahun 2026 adalah Adonai Sebaot. Adonai Sebaot. Ya, jadi ke Ibranian gitu ya. Ini bahasa Ibrani. Adonai itu bahasa Yunani, karena YHWH Yahweh tidak boleh disebut, makanya biasanya ada dikatakan di dalam bahasa yang lain yaitu Adonai atau Yehovah, ya, Sebaot. Nah, artinya adalah Tuhan semesta alam atau Panglima Bala Tentara. Nah, ketika Anda melihat tema ini, maka pasti ada banyak hal yang mungkin terngiang, yang mungkin mulai ada di pikiran Anda, apalagi dengan gambarnya yang ini ya. Kalau di Facebooknya Bu Esther, Bu Cici, kalau Anda pernah ikuti atau Anda pernah buka, ini seringkali hal-hal yang seperti ini, peperangan segala macam sering Bu Esther upload gitu ya. Pada waktu saya memikirkan dan pada waktu saya berdoa, pada waktu saya terus bergumul untuk tema 2026 apa gitu ya, terus terngiang apa segala macam, dan akhirnya pada tanggal 1 kemarin saya putuskan bahwa dengan satu tema ini, yaitu Adonai Sebaot, Tuhan semesta alam. Kalau kita boleh paham akan Tuhan semesta alam Bapak Ibu, maka kekristenan kita akan dahsyat dan luar biasa. Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, benar. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Kekristenan iman kita bukan adalah kekristenan iman yang kanak-kanak. Kalau kekristenan kita kekristenan yang kanak-kanak, maka kita nggak akan bisa ikutin Panglima Bala Tentara kita. Ini saatnya berperang Bapak Ibu. Saatnya berperang, saatnya Anda dan saya adalah orang-orang Kristen yang teguh. Tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang gampangan, tidak ada lagi menjadi anak-anak Tuhan yang murahan, tidak ada lagi menjadi anak-anak Tuhan yang gampang ngambek, bersungut-sungut dan segala macam. Anda tahu kemarin di tahun 2025 tema kita adalah culture, ya. Enggak ya. Bagaimana kita hidup dalam budaya kerajaan Allah. Dan kalau ada Bapak Ibu yang mungkin sudah menerapkan culture tersebut dan Anda hidupi sepanjang tahun 2025, Anda boleh saksikan minggu depan. Culture-nya apa? Dampaknya apa? Ya. Jadi harus ada culture-nya yang dirubah, lalu dampaknya apa? Seperti yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, salah satunya adalah saya belajar untuk benar-benar hidup di dalam sebuah culture, bahwa saya tidak mengucapkan, saya tidak mengatakan sesuatu yang tidak menjadi kaitan. Itu susah, ternyata susah banget. Karena kebiasaan manusia itu inginnya menonjolkan sesuatu hal dari apa yang dia kerjakan untuk orang lain ketahui, padahal nggak ada kaitannya pada waktu dia berbicara itu. Kan sudah saya saksikan ya, sudah saya ceritakan ya. Jadi saya nggak perlu lagi. Dan begitu saya sadar Bapak Ibu, terus saya ubah. Dan ini langsung connect gitu Bapak Ibu. Waktu saya mau mengatakan, oh ya nggak boleh, karena nggak ada kaitannya. Buat apa? Itu susah ternyata. Itu susah. Itu saya sendiri berusaha untuk mematikan kepentingan saya. Saya berusaha mematikan untuk keegoisan saya. Saya berusaha mematikan untuk kesombongan saya, keangkuhan saya dan segala macam. Gitu ya. Manusiawi adalah mau dipuji.
Manusiawi adalah mau untuk ditonjolkan. Tetapi kalau mau dimatikan itu sebuah budaya. Seperti Tuhan katakan bahwa aku rela mati di atas kayu salib untuk kepentingan umat manusia. Itu gak gampang. Oke, kita sudah lewat itu. Itu salah satu contohnya saya kasih gitu. Misalnya Bapak Ibu minggu besok meskipun memang ada tamu karena saya setting ada tamu, nggak apa-apa. Artinya singkat seperti saya katakan, culture-nya apa, budayanya apa, dampaknya apa, perubahannya dalam hidup kekristenan Anda 2025 apa. Berguna nggak sih temanya Bapak Ibu? Berguna ya? Amin. Lalu yang lain juga saya katakan bahwa saya berusaha untuk tidak terfokus kepada mamon, kepada uang gitu ya. Meskipun akhirnya di tahun 2025 ditutup dengan kejadian mama mertua saya gitu ya. Itu luar biasa pergumulannya. Sempat saya berpikir, sempat saya berdoa, sempat saya bukan pertanyaan sih, bukan komplain, tapi Tuhan katanya kok buka pintu. Kan Bapak Ibu ingat ya kesaksian saya ya, pada waktu akhir tahun di gereja yang saya di Mojokerto saya dapat suatu ayat, aku tahu segala pekerjaanmu dan aku membukakan pintu-pintu bagimu, dan itu nyata. Sampai tahun 2025 Desember saya sampai kewalahan. Sampai saya bilang ke teman saya, seorang pendeta, banyak sekali undangan. Tuh kan katanya dibukakan pintu-pintunya, sekarang dulu. Ada aja Bapak Ibu, saya pikir udah selesai gitu ya. Ada lagi. Ya begitulah Bapak Ibu. Kalau ini kan masih ada kaitannya, jadi nggak apa-apa saya katakan. Saya pikir udah selesai Natal 2021 ya kalau nggak salah ya. Ada lagi kematian, ada lagi yang nggak bisa lanjutkan. Sampai akhirnya tanggal 24 kemarin saya pergi ke Mojokerto setelah menghadiri retret dari GP dari Pak Wendy. Dan kemarin hari Jumat kami kembali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat kemarin di tahun 2025 akhir di gereja yang saya ibadah, di gereja lokal, di gereja saya bertumbuh sejak tahun dari sekolah minggu remaja. Saya meninggalkan Mojokerto 96 untuk sekolah Alkitab. Saya bertumbuh di situ, iman saya semuanya luar biasa, dan kemarin saya mendapatkan ayat yang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa. Itu. Jadi sebagai peneguhan bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita meskipun segala sesuatu terjadi dalam kehidupan ini. Dan Bapak itu masuk di dalam tema Adonai Sephot itu bukan suatu hal yang gampang. Jadi Bapak Ibu yang ada di dalam jemaat di Siar Kasih Karunia, Anda dan saya harus berani untuk mengikuti panglima kita, yaitu Tuhan. Amin. Dia adalah Sephot, dia adalah Tuhan semesta alam. Boleh next. Sephot adalah gelar yang menekankan kekuatan dan kekuasaan Allah sebagai panglima tertinggi, pemimpin dari sebuah pasukan surgawi dan ilahi, pejuang ilahi yang memimpin tentara surgawi dan Israel dalam pertempuran melawan kekuatan yang jahat. Jadi ada 3 hal bala tentara yang disebut dengan pasukan malaikat atau legion surgawi. Legion itu banyak banget, enggak 1, 100. Prajurit ilahi dan Lord of Armies yang bersama. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, fokus kita di dalam Sephot ini adalah bagaimana kita adalah orang-orang yang tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan semesta alam. Kalau kita hanya berpikir dengan kekurangan kita, kalau kita hanya berpikir dengan kehilangan kita, kalau kita hanya berpikir dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, lalu sesuatu hal yang kadang-kala membuat kita menjadi duka, yang kadang-kala membuat kita menjadi sesuatu hal yang mundur. Ternyata kita harus kaitkan bahwa semuanya itu Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita karena Dia adalah Allah semesta alam.
kekuasaannya, kedaulatannya, dan keperkasaannya itu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda dan saya harus siap sebagai seorang prajurit, sebagai seorang tentara Tuhan, sebagai seorang umat Tuhan yang teguh berdiri meskipun apapun yang sedang terjadi. Di ladang pertempuran tidak ada yang leha-leha. Di ladang pertempuran nggak ada yang ngorok, ya kan? Di ladang pertempuran nggak ada yang makan sekba. Gak ada. Adanya di jembatan 5 gitu ya. Gak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu sadar gak bahwa hari-hari itu luar biasa gitu kan? Sakit, penyakit dan segala macam. Kalau nggak salah masih ada susulan banjir di Padang, ya kan? Belum selesai masih ada susulan. Dan juga Jakarta Barat kalau nggak salah digenang banjir juga, cuma mungkin nggak terlalu dalam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kalau merenung dengan tahun-tahun yang sedang terjadi saat ini, maka harusnya kita sadar. Harusnya kita sadar bagaimana, tadi saya ngobrol dengan security Pak Mul, di sebelah ini Bapak Ibu hotel yang segitu gede. Itu kenapa? Karena dulu ramai banget. Bisa sampai 500 orang yang nginap dan segala macam. Zaman Babe katanya. Makanya hotelnya gede gitu kan. Tapi sekarang sepi banget. Lalu dia bilang lagi, seorang security, iya biarin Pak, biar kita bisa kembali apa orang Jawa katakan itu mawas diri gitu, healing ya, introspeksi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita perhatikan dengan semua yang sedang terjadi baik di luar maupun di dalam diri kita, harusnya kita sadar bahwa semuanya itu tidak mempengaruhi dengan keperkasaan sebab keperkasaan Tuhan semesta alam. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mengatasi semesta alam ini. Dan dikatakan yang sering saya katakan pada waktu ibadah penghiburan, apakah dia tidak adil, apakah dia curang? Di dalam Amsal, di dalam Ayub 34 ayat 15 sampai 16. Apakah kita bisa katakan bahwa Allah curang, bahwa Allah tidak adil dengan melakukan segala macam hal yang ada di dalam setiap kehidupan kita? Saya pikir iman Anda nggak boleh sampai di situ. Iman kita nggak boleh sampai di situ. Amin. Nah, gitu dong. Sehingga kalau sesuatu terjadi lalu kita katakan ada sesuatu bahwa kalau Tuhan semesta alam yang ada dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan semesta alam itu yang nanti akan Anda Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya pada waktu Anda dan saya mengalami segala sesuatu karena Dia adalah Tuhan semesta alam, karena Dia adalah Panglima Bala Tentara Tuhan, Panglima Bala Tentara Allah, maka kita akan berperang melawan semua yang ada itu. Itu peperangan Anda, itu peperangan kita, ya kan? Namanya Panglima Bala Tentara Allah, namanya peperangan, maka akan ada musuh, gitu kan? Makanya ayatnya kita baca dulu, Mazmur pasal 46. Ini ayat kita sepanjang tahun ini. Nanti kita akan kupas, baik saya maupun Pak Weni atau siapapun yang khotbah. Saya harap di sini sekarang ada beberapa pelayan Injil ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa pelayan Injil. Kemarin di ini untuk naik nggak PDT-nya? Enggak ya? Lewat habis kan? Ya Pak Weni PDM, Buras nanti akan dilatih PDP, karena sekarang untuk naik ke PDT tidak harus di kongres. Untuk naik di PDT itu bisa di Raperda atau di Radar. Saya pikir dihubungin, saya lupa. Oke, Buros nanti akan naik ke pendeta pembantu di bulan Januari ini, tanggal 27 sampai 29. Doakan salah satunya Bapak Ibu untuk radar ini, karena radar ini akan ada pemilihan badan pengurus daerah yang baru. 5-5-nya, atau karena sekarang 4, 5-5-nya akan digantikan dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, dan komisaris. Akan
akan terganti semuanya. Oke. Itu selingan saja. Tanggal 27 sampai 29 di Jogja, di Malioboro, di Hotel Malioboro. Doakan supaya kehendak Tuhan yang jadi. Karena banyak rancangan manusia, tetapi hanya rancangan Tuhan yang jadi. Amin. Ya, oke, baik, kembali ke sini. Mazmur 46 ayat yang pertama mulai demikian bunyi firman Tuhan, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Nyanyian 46. Nah, itu saya nggak usah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Perhatikan ini Bapak, ini kegenapan. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Ayat ini Bapak Ibu, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Ini dalam, nanti kita akan bahas. Dan pagi hari ini hanya kulitnya aja. Nanti siapapun bisa bahas ya, Pak Soekarno, Burus atau siapapun yang akan khotbah di tempat ini, Pak Felix atau siapapun, silakan bahas. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat yang terakhir, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-12, ya, 2 ayat itu ya, yang menyatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Nanti Bapak Ibu boleh baca kembali ya, Mazmur pasal yang 46. Tuhan semesta alam menyertai kita, itu artinya Allah Sewal, Adonai Sewal, itu yang menyertai. Itulah Tuhan Allah semesta alam. Wah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya bagikan dengan beberapa poin di sini. Adonai Sewal, dia adalah perlindungan. Dia adalah perlindungan dan kekuatan. Tidak terlihat ya? Oh, ada di bawah. Dia adalah perlindungan dan kekuatan, dan itu adalah artinya bahwa dia selalu siap buat setiap kehidupan kita. Kalau Anda dan saya percaya kepada Allah Sewal, Tuhan semesta alam, bahwa dia adalah perlindungan dan kekuatan. Meskipun bumi berubah, meskipun gunung-gunung di dalam laut bergoncang, tsunami, ya kan? Begitu gunung di dalam laut itu bergoncang, air meluap, tidak habis. Tetapi dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Yang kedua, dikatakan dia adalah penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Dia adalah penolong dalam kesesakan. Kalau Anda merasa sesak, kalau Anda merasa ada sesuatu hal yang mungkin menimpa dirimu, bahwa karena kita percaya kepada Tuhan semesta alam, karena kita percaya kepada Panglima Bala Tentara Allah, maka dia adalah penolong yang terbukti. Nanti bisa diterjemahkan lebih dalam lagi dalam khotbah-khotbah selanjutnya. Yang penting Anda dan saya paham bahwa dia adalah Allah penolong dalam kesesakan dan sudah terbukti, gak perlu diragukan. Jadi Anda harus lari hanya kepada Adonai Sewal itu. Gak boleh lari kemana-mana, tetapi harus lari kepada Tuhan semesta alam. Karena dia sudah terbukti. Yang ketiga, meskipun bumi berubah, kita tidak akan pernah takut. Berubah ke hari-hari ini? Berubah banyak banget. Ya kan? Berubah, segalanya berubah. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang-orang yang punya Adonai Sewal, maka kita tidak perlu. Sepanjang tahun 2026 kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita tidak perlu takut karena dia adalah Adonai Sewal.
Yang keempat, sekalipun gunung goncang di laut, bencana tsunami, banjir, gunung meletus dan semua yang terjadi, kita tidak akan pernah goyah. Kenapa? Karena kita ada di dalam kota Allah, kediaman Allah. Dan perhatikan kuncinya, diamlah dan ketahuilah. Nah, diamlah dan ketahuilah. Nanti di bawah aja saya akan jelaskan. Lalu yang terakhir dikatakan itu Allah yang menyertai kita adalah kota benteng. Allah yang menyertai kita adalah kota benteng. Saya diingatkan beberapa hari-hari terakhir, biasanya saya berdoa itu kalau nggak malam atau pagi, Tuhan biarlah pagar api kemuliaan-Mu selalu beserta dan selalu memagari kami. Gitu. Tanpa saya menjudge diri saya, tanpa saya membuat semuanya menjadi sesuatu hal yang negatif atau menjadi sebuah pertanyaan, kok bisa sampai terjadi di rumah? Mungkin ada kelalaian, mungkin ada hal-hal yang segala macam. Tetapi yang diingatkan kepada saya adalah mungkin doa itu sudah tidak terucapkan lagi. Hampir setiap hari, hampir setiap malam saya selalu berdoa, Tuhan pagari kami dengan pagar api kemuliaan. Kenapa? Karena dia adalah kota benteng. Kita nggak tahu kapan gunung itu bergoncang. Kita nggak tahu kapan itu bumi berubah. Kita nggak tahu kapan air itu meluap. Artinya segala sesuatu yang terjadi yang gak enak dalam kehidupan kita. Tetapi kalau pagar api kemuliaan Tuhan selalu berkeliling, tiang awan dan tiang apinya ada dalam kehidupan kita, Tuhan adalah penolong. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Adonis Yephot itu adalah berbicara mengenai Allah di pihak kita. Boleh next? Karena Allah di pihak kita, maka jangan keluar dari barisan panglima bala tentara kita. Amin. Ini semua masih kulit loh Bapak Ibu. Kalau diterjemahkan bisa satu harian. Apa sih Pak maksudnya? Ya nanti sabar Bapak Ibu. Kalau diterjemahkan sekarang jadinya seminar bukan khotbah. Iya. Nanti kalau seminar gak pulang-pulang gitu ya. Jangan keluar dari barisan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan keluar dari barisan panglima bala tentara Allah. Yang ketiga, kita harus siap sedia dan berjaga-jaga. Ya kan? Ini adalah kuncinya. Tiga hal ini, karena Allah di pihak kita sebagai Adonis Yephot, maka jangan pernah keluar dari barisan panglima bala tentara Allah. Begitu keluar, panglima gak akan pernah bertanggung jawab. Ya kan? Resiko ditanggung. Begitu kita keluar dari barisan tentara Allah, begitu kita keluar dari benteng, dari kota benteng Allah, begitu kita keluar dari pagar api kemuliaan Tuhan, begitu kita keluar dari perlindungan Allah semesta alam, ya sudah, air itu bisa terkena, goncangan gunung itu bisa terkena, dan semua bisa terkena. Gak keluar aja bisa terkena. Kenapa? Karena memang itu peperangan kita kan, ya kan? Tetapi karena kita ada di dalam barisan panglima bala tentara Allah, meskipun gunung itu bergoncang, meskipun bumi itu berubah, tetapi karena kita gak pernah keluar dan kita tetap diam, dan ketahuilah Anda akan tahu bagaimana dahsyatnya Allah. Amin Bapak Ibu. Siapa sih yang gak pernah berperang selama tahun-tahun ini? Kita semua berperang bukan? Anda mengalami tadi kuliah mengatakan suka dan duka dan semua terjadi. Tetapi kita bisa melewati. Kenapa? Karena ada panglima bala tentara Allah yang memimpin kita, yang menuntun kita, yang menyatakan keperkasaannya, yang menyatakan kuasanya berlaku dalam setiap kehidupan kita. Kita ingat pada waktu kita misi 24 Desember tahun berapa itu? Saya harus ada di atas mobil derek 24 Desember. Apa karena Tuhan tidak baik? Apa karena Tuhan tidak berkenan dengan misi kita? Tidak bisa itu kita katakan. Meskipun kita ada dalam sebuah hal yang tidak kita inginkan, tetapi karena kita tetap ada dalam panglima bala tentara Allah, karena kita tidak keluar dari barisan, maka tetap perlindungannya itu ada aja.
Amin Bapak Ibu. Dan setelah itu ada hal-hal. Memang kadang-kala Tuhan nggak suka yang instan sih, ya kan? Ada proses, ada proses. Pada waktu terjadi, ini saya ambil sebagai kesaksian aja. Mungkin saya tahu Bapak Ibu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi perhatikan, setiap kali Anda dalam proses, sesuatu hal sedang terjadi dan Anda tetap setia dalam proses itu, Anda tidak keluar, Anda tetap diam, Anda tetap tenang di situ, maka Anda akan tahu bagaimana dahsyatnya Allah buat hidupnya. Saya sudah saksikan, akhirnya Tuhan kirimkan mobil yang main gitu kan. Meskipun harus ada hal-hal yang terjadi, gak masalah gitu, tenang aja. Gitu kan. Pas begitu terjadi, jeder gitu kan. Wah gak enak banget gitu ya. Gak enak banget kan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita belajar tenang, diam, dan tidak keluar dari barisan, Panglima Bala Tentara Allah itu tetap akan bertanggung jawab buat hidup kita. Itu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Allah ada di dalamnya, ada di dalam kehidupan kita. Eksistensi Allah atau siapa yang ada di dalam diri manusia sangat mempengaruhi keadaannya saat terjadi goncangan dan perubahan yang datangnya tiba-tiba. Tadi firman Tuhan katakan bumi berubah, gunung bergoncang, semuanya kan tiba-tiba. Meskipun ada prediksi BMKG, prediksi sekarang virus masuk ke Indonesia segala macam, yang nggak tahu Bu Anas, semuanya seperti itu katanya, sakit semua badan dan segala macam, semua boleh diprediksi. Tetapi yang mempengaruhi kehidupan kita adalah siapa yang ada dalam diri kita. Ada Roh Tuhan. Dan siapa yang Anda andalkan dalam kehidupan setiap hari-hari. Nah ini Bapak Ibu, diamlah dan ketahuilah. Ini kuncinya. Nanti kita akan bahas sangat lebar. Bapak ini nanti juga bisa bahas ini. Hidup dalam hadirat Tuhan. Diam dan ketahuilah. Pada waktu Anda berdiam dalam hadirat Tuhan, Anda akan tahu. Tetapi begitu Anda keluar dari hadirat Tuhan, begitu Anda keluar dari barisan Panglima Bala Tentara, Anda juga akan tahu kegagalan, kehancuran, kebinasaan terjadi dalam hidup. Tetapi begitu Anda diam, kan tadi firman-Nya kan begitu Bapak Ibu, diamlah dan ketahuilah. Dari situ aja, kalau kita benar-benar apa sih Tuhan maksudmu ini? Begitu bergoncang, bumi berubah dan semua terjadi, tetapi Tuhan kata, diamlah dan ketahuilah. Gak masuk akal kan? Gak bisa dong gitu kan, harusnya kan begitu. Tetapi karena kita ada dalam Panglima Bala Tentara Allah, kita berdiam dalam barisan itu dan kita terus ikut berperang di situ dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi, para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, jangan pernah engkau melayani tanpa hadirat Tuhan. Please itu. Gak hanya pengkhotbah, gak hanya WL, gak hanya pemusik semuanya. Gak saya andalkan pemusik aja yang hidup dalam hadirat Tuhan. Gak bisa bro. Saya ajak, mungkin di awal tahun, saya ajak semuanya, mari kita bergabung. Hidup dalam hadirat Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Terus dikatakan, ketahui bahwa Allah pasti bekerja. Diamlah dan ketahui pada waktu Anda diam dalam hadirat Tuhan. Begitu Anda iman yang tetap teguh dalam Tuhan, Anda hidup di dalam hadirat Tuhan, maka Anda akan tahu bahwa Allah pasti bekerja. Karena Dia adalah Adonai semua. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia tidak pernah tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda. Karena Dia Tuhan semesta alam. Kita seberapa persen sih dari semesta alam ini? Gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ya kan? Tapi ada dan saya ada di dalam tangan. Ada dan saya di biji mata Allah. Ya kan? Biji mata gak pernah dicopot. Biji mata terus ada.
dan terus terlihat. Karena itu tenang, pasti Allah bekerja. Dan terakhir dikatakan, siapa yang menyertai kita? Yaitu tadi Allah notabene kita, Tuhan semesta alam, Allah Sephora. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulannya adalah ini: Dia adalah Adonai Sephora yang akan memimpin dalam peperangan sepanjang tahun 2026. Jika Anda mau mengalami kemenangan, maka siapkan dirimu sebagai prajurit Allah. Amin. Nanti kita akan kupas dengan banyak hal di sini. Ini menarik ayat ini Bapak Ibu. Anda renungkan ya Bapak Ibu, Mazmur 46 tadi yang menjadi tema kita, fokus kita di tahun 2026 ini. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam yang menyertai kita. Jangan pernah goyah, jangan pernah takut. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang ada dalam kehidupan kita, mari kita berperang. Termasuk salah satunya adalah kita terus menyerahkan Injil Kerajaan Allah, bawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin. Sakit penyakit, semua perekonomian, jangan takut karena Dia adalah Adonai Sephora. Karena Dia adalah panglima dalam tentara Allah. Dia akan berperang, Dia akan melawan semuanya, dan jangan keluar dari barisan panglima dalam tentara Tuhan. Dan terakhir saya ingin katakan sekali lagi, tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Amin. Ayo tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Biarlah itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Perbanyak dan lebih sering lagi hidup dalam hadirat Tuhan, supaya Anda semakin tahu betapa dahsyatnya Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan.